Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Hartoyo dari kelas 9B. Pada video ini saya akan menceritakan kerajaan di Maluku Utara atau kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan ini masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Dari wilayah kerajaan ini banyak dihasilkan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala yang banyak dicari para pedagang internasional. Pada abad ke-12 Masehi, permintaan cengkeh dan pala dari Eropa makin meningkat. Hal ini menyebabkan dibukanya perkebunan di daerah Pulau Buru, Seram dan Ambon. Para pedagang dari Jawa Timur banyak yang datang ke Maluku dengan membawa beras, garam dan kacang-kacangan yang ditukar dengan rempah-rempah. Karena kekayaan rempah-rempah ini, setiap daerah di Maluku ingin menjadi penguasa tunggal dalam perdagangan rempah-rempah. Dengan adanya kepentingan atas penguasaan perdagangan, maka terjadilah persekutuan daerah antar kerajaan. Adapun persekutuan tersebut adalah Uli 5, Persekutuan 5, yaitu persekutuan antara 5 saudara yang dipimpin oleh Ternate, meliputi Obi, Bacan, Seram, dan Ambon, serta Uli Siwa. Persekutuan 9, yaitu persekutuan antara 9 bersaudara yang wilayahnya meliputi Pulau Tidore, Makian, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai Papua. Antara kedua persekutuan tersebut terjadi persaingan yang tajam. Hal ini terutama terjadi setelah para pedagang Eropa datang ke Maluku pada tahun 1512. Bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan pada tahun 1512 bangsa Spanyol datang dan mendekati Tidore. Kedua bangsa asing ini sama-sama ingin berkuasa di tempat kedatangannya, sehingga mereka berusaha bersekutu dan mendukung penguasa setempat. Setelah 10 tahun berada di kerajaan Ternate, bangsa Portugis berhasil mendirikan benteng yang bernama Sao Paulo. Menurut Portugis, benteng tersebut berguna untuk melindungi kerajaan Ternate dari serangan kerajaan Tidore. Namun hal ini hanyalah taktik Portugis agar dapat bertahan untuk berdagang dan menguasai Ternate. Pembangunan benteng Sao Paulo menimbulkan perlawanan. Salah seorang yang menentang kehadiran kekuatan militer Portugis tersebut adalah Sultan Hairon. Sultan Hairon berkuasa di kerajaan Ternate sejak tahun 1559. Sultan ini tidak ingin perekonomian dan pemerintahan kerajaannya dikendalikan oleh bangsa lain. Pendirian benteng di kerajaan Ternate dianggap menunjukkan niat buruk Portugis atas Ternate. Ketidaksetujuan Sultan Hairon terhadap Portugis tidak membentuk kekerasan. Sebaliknya, Sultan Hairon bersedia berunding dengan Portugis di benteng Sao Paulo. Niat baik Sultan Hairon ternyata dimanfaatkan Portugis untuk menahannya di benteng tersebut. Keesokan harinya, Sultan Hairon telah terbunuh dan para pejabat Portugis dicurigai dalam pembunuhan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1570. Kematian Sultan Hairon menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin besar. Sultan Baabullah yang menjadi raja Ternate berikutnya memimpin perang melawan Portugis. Usaha ini menampakkan hasil pada tahun 1575 setelah Portugis dapat dipukul mundur dan pergi meninggalkan bentengnya di Ternate. Bangsa Portugis bergerak ke selatan dan menaklukkan timur pada tahun 1578. Sejak saat itu Portugis menguasai daerah timur sampai tahun 1976. Sementara itu Sultan Baabullah memperluas kekuasaannya sehingga ke Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Keberhasilan pemerintahnya membuat Sultan Baabullah mendapat julukan
tuan dari 7 pulau 2 pulau. 70 tuan dari 72 pulau. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional yang disebut Space Island. Pada awalnya rempah-rempah hanya merupakan hasil hutan. Namun setelah permintaan akan rempah-rempah meningkat tajam, masyarakat Maluku mulai membudidayakan rempah-rempah dalam bentuk perkebunan. Kegunaan dan manfaat rempah-rempah yang beragam menarik minat masyarakat Eropa. Selain sebagai bumbu masak, rempah-rempah juga berguna sebagai obat tradisional, sehingga menjadi produk perdagangan yang sangat berharga. Tidak heran Maluku menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Indonesia, sangat diminati tidak hanya oleh pedagang lokal tetapi juga bangsa-bangsa penjajah. Maluku menjadi ladang emas yang tidak ternilai harganya bagi mereka. Kehidupan sosial masyarakat Maluku selalu sangat dipengaruhi oleh datangnya pedagang-pedagang asing dari Portugis dan juga Belanda. Sebelum masyarakat Maluku sudah mengenal dan mendapat pengaruh budaya dan agama Islam. Pengaruh Islam sangat terasa di pusat penyebarannya di Maluku Utara, yaitu Ternate dan juga Tidore. Sementara itu, perkembangan politik anti-imperialisme Sultan Ba'abuluh menyebabkan pengaruh budaya Portugis dan Belanda lebih berpusat di luar Ternate dan Tidore, yaitu Kepulauan Maluku bagian selatan. Beberapa daerah seperti Ambon menjadi pusat penyebaran agama Katolik dan Protestan yang dibawa bangsa Portugis dan juga Belanda.